Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara tentang jalan-jalannya Tuhan ya. Kita harus belajar ini karena itu biasanya jika seseorang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dipanggil Tuhan, ya biasanya itu dikasih suatu visi ya atau mimpi atau suatu penglihatan ke depan akan menjadi apa orang itu nantinya. Contohnya lah kita ambil ya, Abraham misalnya, dikatakan dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, diberkati, aku akan berikan tanah ya, keturunan yang banyak, namamu besar dan sebagainya ya. Tapi perjalanan itu mencapai itu enggaklah seperti simsalabim begitu ya. Abraham harus mengalami banyak kegagalan juga, setidaknya ada 3 kegagalan Abraham. Dan memang itu satu proses ya, bagian dari proses Tuhan untuk membentuk Abraham. Karena Abraham ketika dia berangkat dari Ur Kasdim, seharusnya dia meninggalkan keluarganya, rumah bapaknya, tapi dia bawa Terah, dia bawa juga Lot. Dan akhirnya Tuhan harus bertindak juga ya, membentuk Abraham. Mati dulu Terah itu di Haran, baru kemudian dengan Lot dipisahkan juga. Ketika datang ke tanah Kanaan, di situ dia kelaparan. Abraham terpaksa, dia sebenarnya harusnya sih jangan pergi ke Mesir ya, karena dia harus belajar setia di situ. Tapi dia pergi ke Mesir dan akhirnya ada peristiwa memalukan di sana ya. Dan Hagar kemungkinan besar Hagar itu didapatnya dari situ ya. Nah kemudian yang ketiga kegagalan Abraham ketika Sarah memberi usul, udahlah aku nggak punya anak, ini udah kira-kira 17 tahun. Abraham masih menunggu sampai 25 tahun kurang lebih. Pada tahun ke-17 kurang lebih itu Sarah kasih usul, udahlah aku nggak punya anak, jadi sampiri Tuhan baku Hagar ya supaya melalui dia aku punya anak. Ini di zaman itu biasa itu hal yang seperti itu ya. Saya kayak Yakub itu si Lea, si Rahel itu ngasih hambanya untuk apa? Ya jangan dibayangkan kalau sekarang ya. Kalau sekarang ya agak aneh ya. ART orang nggak punya anak suruh ART-nya apanya nggak mungkin. Jadi bagi Abraham ya hal itu biasa aja. Tapi setelah pasal 16 itu kejadian, pasal 17-nya Abraham ditegur. Hiduplah di hadapanku, katanya El Shaddai yang menegur. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, jadi Abraham mengalami proses lah. Tapi sejangka waktu sebelum Ishak lahir, kitab Roma katakan, sekalipun itu di kitab Roma dikatakan iman Abraham sudah cukup mantap situ. Dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebagaimana yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya nggak jadi lemah, sekalipun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Tapi terhadap janji Elohim, Abraham gak bimbang. Dan Abraham memberi kemuliaan kepada Tuhan. Give glory to God. Karena dia perbuatannya waktu dia memperanakan Ismail, itu kekuatan dia. Gak memberi kemuliaan dia kepada Tuhan. Tapi ketika dia memperanakan Ishak, itu dimana tubuhnya sudah lemah, itu sebenarnya dia memberi kemuliaan kepada Tuhan. Jadi proses Bapa di surga itu adalah supaya kita secara manusia udah gak mampu. Nah, tapi disitulah Bapa di surga bekerja supaya kita memberi kemuliaan kepada Bapa di surga. Jangan bermegah ya, jangan bangga-bangga ini karena saya, ini karena kekuatan saya, bukan begitu. Ini contohnya Abraham lah. Artinya jalan Tuhan itu prosesnya memang kelihatannya berliku-liku panjang ya, tapi ujung-ujungnya ya terjadi juga. Abraham jadi bapak banyak bangsa, Abraham jadi orang yang beriman ya. Dan imannya ketika dites, kita mempersembahkan Ishak itu luar biasa ya. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Itu Yusuf ya, kita ambil contoh Yusuf ya. Yusuf juga mendapat mimpi. Mendapat suatu visi katakanlah. Akan menjadi apa dia nantinya. Walaupun mimpi itu belum terlalu jelas ya. Ya ada mimpi dapat ada berkas apa ya, berkas gandum ya. Berkas saudara-saudaranya itu sujud sama dia ya. Menyembah ya, yang 11 itu ya. Ya marahlah yang saudara-saudaranya, kamu mau jadi raja atas kami gitu. Nah, kemudian dia mimpi lagi, ya ada lagi matahari dengan bulan, ada 11 bintang, sujud lagi sama dia. Sampai bapaknya itu Yakub negor, lalu ke mimpi kamu apa memang bapakmu, ibumu dan kami itu semua sujud menyembah engkau. Ya, tapi Yakub di situ menyimpan dalam hatinya ya mimpi itu, visi itu. Nah, kemudian bagaimana Bapa di sorga menggenapi mimpi itu, mimpi Yusuf itu ya. Itu agak aneh jalannya. Yusuf dibenci, malah dijual ke Mesir ya, diperlakukan gak adil sama istri Potifar, masuk penjara.
aneh-aneh jalannya, malah penderitaan yang kesana kemari. Atau kadang-kadang barangkali Yusuf pun berpikir ini mimpi saya nih bisa jadi atau enggak nih ya. Tapi Yusuf ini memang seorang yang setia ya, selalu baik dan dia karakternya bagus lah ya. Dan ketika dia berjalan menempuh itu, akhirnya Tuhan atur. Memang Tuhan membutuhkan waktu untuk mengatur, ya terjadi kelaparan dulu ya, seluruh bumi. Mesir ada yang ada gandum karena Yusuf udah naik situ ya sebagai orang kedua karena mimpinya juga di sana. Kemudian datanglah saudaranya dan ceritanya intinya mereka sujud, benar memang sujud mereka kepada Yusuf. Dan baru ya di akhir hidupnya Yusuf tahu bahwa maksudnya bahwa mimpi itu bukan saudara-saudaranya hanya sujud aja, tapi dia memelihara kehidupan keluarga Yakub itu ya. Nah, jadi ini saya mau sampaikan di sini bahwa jalan Tuhan itu prosesnya itu kadang melemahkan bisa ya. Makanya berkali-kali firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau engkau sudah mendapat visi, engkau sudah mendapat mimpi ya, walaupun belum terlalu jelas ya, tapi engkau sudah mendapat kasih karunia, dipanggil Tuhan, ya kuatkan dan teguhkan hatimu. Walaupun prosesnya bisa kesana kemari ya, dan membingungkan, bahkan penderitaannya makin enggak tapi percaya aja bahwa firman Tuhan bilang bahwa segala sesuatu dikerjakan Tuhan dengan kesetiaan. Bapa di sorga itu tidak mungkin melupakan dia visinya, dia jelas, dia konsisten. Hanya dia butuh waktu untuk memproses orang yang dipilihnya itu untuk mengatur segala sesuatu lingkungannya agar terjadi mimpi itu ya. Jadi bagaimana respon kita di sini? Apa cara kita ini? Nah, saya pakai istilahnya ini Wu Wei ya. Ini istilahnya itu dia pengajaran Lao Tse sebenarnya itu ya, Taoisme. Tapi saya lihat itu bagus sekali ya. Dia bilang Wu Wei itu artinya effortless action. Bertindak tanpa usaha. Saya beri contoh kayak peselancar itu, surfing itu. Dia hanya dengan keahliannya, dia bermain di atas ombak yang begitu hebat ya. Kayaknya tanpa usaha itu jelas. Dia hanya ngikutin aja, ngalir aja dia dengan kekuatan ombaknya itu. Semakin besar ombaknya itu, kalau peselancar makin senang dia. Karena dia dengan keahliannya sedikit, dia bisa ikutin aja lah itu ya. Bisa dengan meluncur, saya pernah lihat itu meluncur dengan luar biasa, sangat indah ya. Tapi dia nggak ada usaha itu, dia nggak ngeluarin tenaga kayak apa, dia cukup menjaga keseimbangannya aja. Kira-kira begitulah kita dalam menjalani proses kehidupan ini. Kita harus belajar menjalani istilahnya Wu Wei gitu ya, effortless action, tindakan tanpa usaha. Kalau kita soalnya maksa diri, kalau kita menekan, memaksa ngotot dan itu stres ya. Nanti malah kacau ya jalannya, kita nggak ngikut jalan Tuhan. Jadi cara untuk ngikut jalan Tuhan ya kita belajar mengikuti aja ya. Bagaimana arus kehidupan ini yang diatur. Kita percaya pengaturan Tuhan tuh detail dalam kehidupan ini. Dia kok yang ngatur itu ya. Ombaknya yang bagaimana itu dia yang ngatur. Jadi kita ikutin aja, mau kemana, mau ke kiri, ke kanan. Nah itu makanya kita harus belajar mengikuti Kristus dalam batin kita. Kemana saja dia pergi, mau ke kiri, mau ke kanan, mau kemana-mana. Kita harus belajar fleksibel lah ya, lunak gitu loh. Jangan kaku, jangan keras, jangan ngotot, jangan maksa. Ya kalau gitu nggak bisa, nanti sakit sendiri kita. Jadi ikutin aja terus, pasti nanti jadi. Saya yakin pasti jadi. Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita dalam mimpi visi baca firman, dapat apapun juga cara Tuhan. Saya percaya cepat atau lambat itu pasti terjadi ya. Dan saudara dan saya bisa heran nanti dengan caranya yang ajaib itu ya, dengan ya ajaib dalam keputusan, memang agung dalam kebijaksanaan. Jadi jalan-jalan Tuhan itu luar biasa. Mari kita belajar ya mengenal jalan-jalan Tuhan yang ajaib itu. Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu, ya jalanmu bukan jalanku. Tapi kalau kita ikuti itu, kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan nyatakan kepada kita itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kehidupan kita pasti akan terjadi. Walaupun mungkin makan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pasti jadi ya. Percaya saja ya. Haleluya. Amin.